Kali ini kita akan coba tadabbur tentang apa itu musibah ya. Khususnya buat teman-teman yang muslim, silahkan dibuka Qur'annya, kita bareng-bareng belajar tentang surat Al-Baqarah 155 dan Al-Hadid 22. Diksi yang akan kita pakai di sini adalah asoba, akar dari kata musibah. Kalau teman-teman sering membaca tentang kisah sejarah Islam, khususnya para pemimpin muslim di masa lalu, itu ada tokoh yang masih keturunan dari Umar bin Khattab. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa tokoh ini saya ingin ceritakan dalam video ini? Uniknya ketika beliau itu pertama kali terpilih atau dipilih dalam sebuah musyawarah syuro umat muslim saat itu, kata-kata yang pertama muncul dari lisannya adalah kalimat tarjih. Tentu saja ini aneh. Kenapa? Karena pada umumnya kita ketika mendapatkan kebaikan, katakanlah begitu, biasanya yang kita ucapkan itu bukan kata innalillah atau bahkan istighfar ya, astagfirullah. Tapi alhamdulillah. Kayak misalnya ketika teman-teman mendapatkan hadiah slot gitu ya, jackpot, itu pasti alhamdulillah keras banget sampai planet Mars kedengaran gitu ya. Slotnya dapat nih ternyata, walaupun kenyataannya lebih banyak yang gagal ya dan bunuh diri gitu. Saran saya sih teman-teman hindari judi, karena judi itu ibarat orang yang meminum air dari air laut. Kita tidak akan pernah merasa terpuaskan. Kembali ke kata asoba tadi, musibah. Ketika pertama kali saya mendengar cerita ini waktu SMP atau SMA itu, saya kira beliau bercanda ya. Masa mendapatkan jabatan beliau itu mengatakan innalillah atau kalimat tarjih yang umumnya kita menggunakan kata-kata itu ketika mendapatkan bencana atau cobaan hidup yang berat. Walaupun memang di sisi lain ketika logika kita dinaikkan, mendapatkan jabatan ataupun apa saja di dunia ini itu juga ternyata ujian berat ya, ketika kita tidak memiliki kapasitasnya. She told me that with great power comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it the day he died. Berangkat dari kisah Umar bin Abdul Aziz ini, apa sih sebenarnya musibah itu? Ternyata ketika kita melihat konsep diksi ini dalam kamus bahasa Arab, kata asoba itu artinya turun, menimpa, jatuh, atau terkena giliran, dan semua itu sementara. Sesuatu yang menimpa kita dan itu sementara. Seperti halnya ketika Abi Quraisy Shihab menjelaskan tentang inna a'toina kal kautsar. Kenapa di sana pakai ain a'toina gitu? Kenapa enggak ataina aja tanpa ain? Padahal kan artinya hampir sama, diberikan atau diberikan kemudian memiliki. Nah, kata a'toina itu ternyata diberikan anugerah, diberikan sesuatu, dan itu menjadi hak milik. Dan hanya kepada Rasulullah, hanya kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan katakanlah semesta ini untuk beliau. Walaupun tentu saja Nabi Muhammad kita tahu kisah hidupnya sangat sederhana ya, dan katakanlah tidak memiliki harta yang begitu menggiurkan kalau misalnya dengan kacamata kita saat ini. Disinilah uniknya bahasa Arab, ketika a'toina itu memberi dan menjadi hak milik, tapi ketika tanpa ain ataina aja atau ati atau ita itu artinya memberi, dan itu biasanya cepat berganti, cepat bergeser atau cepat berubah. Seperti itu juga asoba, musibah adalah sesuatu yang menimpa kita dalam hidup ini, apapun itu, material ataupun moral, bersifat kebendaan ataupun yang abstrak atau pemikiran dan sebagainya, semuanya adalah sementara. Banyak sebenarnya diksi lain yang berarti turun, jatuh, atau menimpa kita, tapi tidak sespesifik asoba atau musibah. Misalnya nazala itu juga artinya turun, kemudian mendatangi kita, atau turun dan berhenti di kita dan sebagainya.
Tapi yang lebih unik ketika kita melihat di ayat ini, itu kita lebih setuju bahwa segala sesuatu yang tidak enak, katakanlah dengan logika linear kita ya, tidak dapat pekerjaan, kemudian diputus cewek misalnya, atau kehilangan motor, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu kita lebih tepatnya ya mengucapkan kalimat tarjih. Tapi ketika sebaliknya kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan versi logika linear kita mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan kenaikan gaji, nambah istri misalnya, wow, pasti yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ya. Dan mungkin saking senangnya itu ucapan alhamdulillahnya itu keras banget, nyampe planet Mars denger gitu ya, saking senangnya. Padahal kalau kita misalnya mau adil secara pikiran, secara hati, bahwa kebaikan ataupun keburukan versi logika linear ya, nanti akan saya jelaskan kenapa saya sebut sebagai logika linear. Kebaikan ataupun keburukan dua-duanya adalah sesuatu yang sementara, tidak ada yang selamanya di dalam diri kita, kecuali apa yang kita sudah kerjakan ya, sudah amalkan, katakanlah begitu. Maka mendapatkan kenaikan pangkat atau mendapatkan pekerjaan yang menggiurkan, atau dipecat dari pekerjaan, atau dikhianati orang yang kita cintai misalnya, itu semuanya adalah musibah. Bukan hanya hal-hal yang menurut kita baik secara logika linear, tapi sesuatu yang menurut kita buruk secara logika linear tadi, itu juga musibah. Maka kata alhamdulillah dan innalillah ini sebenarnya adalah dua hal yang boleh-boleh saja ditempatkan dimanapun, atau ketika kita mengalami apapun. Termasuk ketika misalnya dalam perjalanan mobil kita atau motor kita bannya bocor, itu ya kita boleh-boleh aja kita menyebutnya alhamdulillah. Atau misalnya sebaliknya, ketika kita mendapatkan undian misalnya atau jackpot apa gitu, yang kita ucapkan adalah innalillah. Nah itu nggak masalah, ternyata sama saja, walaupun secara arti itu juga beda. Kalau tahmid kan alhamdulillah kita memuji nama Allah ya. Kalau tarji kan kita kesadarannya kembali. Kalau bahasa teman-teman yang senang main Mobile Legends itu kesadaran recall ya, kesadaran ketika kita kembali pada Tuhan atau pada Allah. Kalimat tarjih inilah sebagai buktinya. Maka kalau kita mau adil secara pikiran, kita harus menggunakan kalimat tarjih itu dalam kondisi apapun. Tapi ya nggak umum ya, ketika kita mengucapkan innalillah ketika naik pangkat ya orang pasti pada mengira kita aneh gitu ya, atau gila. Tapi tentu tidak kita sematkan juga pada Umar bin Abdul Aziz tadi, karena beliau sangat alim ya. Kalau kita tadabbur ayat ini tentang peringatan bahwa kita akan kekurangan makanan, kita akan kekurangan harta, bahkan jiwa ya, meninggal, melahirkan, kita dapat anggota keluarga baru atau kita kehilangan keluarga, semuanya itu adalah ujian. Dan siapa yang paling sabar adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tarjih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sebenarnya ayat ini itu terputus, maksudnya menjadi dua ayat yang berbeda, tidak dalam satu ayat. Bisa jadi prolognya adalah kita kekurangan banyak hal, tapi di ayat selanjutnya bahwa mereka yang sabar adalah mereka yang mengatakan innalillah, termasuk kesabaran dalam hal mendapatkan sesuatu yang menurut logika linear kita itu baik atau menyenangkan. Seperti halnya Umar bin Abdul Aziz ketika mendapatkan jabatan, beliau sabar dengan mengucapkan kalimat tarjih tadi. Sabaran kan ada dua. Sabaran ketika kita tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah berprasangka buruk, menyimpulkan dengan terburu-buru dan sebagainya, kita berpikir lebih dulu, itu adalah kesabaran. Tapi kesabaran yang nomor dua ini lebih susah. Kesabaran ketika kita memiliki hal-hal yang menyenangkan. Kita punya mobil misalnya, tapi kita tidak begitu pamer ke teman-teman atau tetangga-tetangga kita. Kita punya banyak uang, tapi tidak sok-sokan pamer saldo misalnya.
Ya kalau kita kan saldonya tetap aja ya istiqomah gitu. Limit terbatas. Jadi kebaikan atau keburukan, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, keduanya kita bisa menggunakan prinsip hidup sabar. Kalau dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sabar, kita tidak mengeluh, kita tidak meratap, tidak mengutuk. Dan ketika kita mendapatkan kesenangan, kita juga sabar, kita tidak berlebihan, kita tidak sombong dan sebagainya. Seperti halnya kalimat tarjih tadi, baik itu di ayat pertama ketika kita diperingatkan akan banyak hal dalam hidup, itu sebenarnya logika yang di ayat itu tidak tertulis. Maksudnya apa? Ketika kita kekurangan harta benda ataupun kita mendapatkan tambahan harta benda, ini kan logika yang berpasangan ya. Setiap partikel itu pasti ada antipartikelnya. Setiap elektron itu pasti ada positronnya. Setiap inti atom itu pasti ada lawan dari inti atom itu. Setiap materi ada anti materinya. Nah, logika seperti inilah, logika berpasangan seperti inilah yang seharusnya kita pahami. Dalam ayat ini juga memang di ayat itu hanya tertulis hal-hal yang kita khawatirkan, kekurangan makanan, kekurangan uang, kekurangan harta benda dan sebagainya. Tapi ayat yang tidak tertulis di sana adalah hal-hal yang menyenangkan yang seharusnya kita juga sabar terhadap hal-hal itu. Maka di ayat selanjutnya, kesabaran bagi mereka yang kesadarannya selalu recall, baik ketika senang ataupun ketika sedih, baik itu ketika mendapatkan kesenangan ataupun mendapatkan ujian besar, baik itu ketika misalnya mendapatkan undian mobil, motor bagus dari apa gitu, ataupun ketika kita kehilangan motor dan mobil yang dapat undian tadi. Itu keduanya kita harus sabar. Bagaimana mungkin ada orang yang biasa aja gitu ya, woi bro dapat mobil, seneng gak? Ya biasa aja. Ternyata 3 harinya, bro mobilnya kemana? Hilang. Terus gimana? Nggak sedih? Enggak, biasa aja. Ada nggak orang yang kayak gitu? Tapi memang sikap mental yang seperti inilah adil dalam pikiran dan hati, bahwa segala sesuatu itu asoba, itu musibah, bisa hilang dan datang kapan saja dan sementara. Inilah sebenarnya mental model atau prinsip hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan nasib buruk, katakanlah ya, tanda kutip, kita tidak mengutuk Tuhan, kita tidak lantas menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu misalnya, harus melayani kita dalam hal apapun. Dan ketika kita mendapatkan kesenangan, kita juga tidak lantas berpikir bahwa ini layak buat saya, kemudian Tuhan sayang pada saya. Emangnya nasib buruk yang menimpa orang lain Tuhan nggak sayang pada mereka? Kan nggak gitu juga. Maka kesadaran recall inilah kesadaran di tengah-tengah, kesadaran moderat, kita adil, tidak meratap ketika ujian hidup datang, dan tidak berlebihan, tidak membanggakan diri ketika kita mendapatkan kemudahan hidup. Bagian 3 ini kita akan tadabbur surat Al-Hadid ayat 22 ya. Di sini secara singkat itu menceritakan tentang segala sesuatu sebenarnya sudah tertulis. Takdir kita itu sudah selesai. Bahkan sebelum semesta ini ada, sampai nanti semesta ini kiamat, katakanlah hancur kembali menjadi debu, menjadi ruang hampa, itu sudah tertulis secara detail dan lengkap dan kemudian selesai. Kalau teman-teman nonton video ini, itu di konsepsi waktu ketiga, ketika Rasulullah mencapai Lauhul Mahfudz atau Sidratul Muntaha, beliau itu sudah mencapai konsepsi waktu yang sebab akibat itu hilang, yang masa lalu dan masa depan itu tidak ada, karena semuanya sudah selesai. Dan karena sebab akibat itu tidak ada, maka tidak ada juga pertanyaan kenapa Tuhan berubah, yang awalnya tidak menciptakan kemudian menciptakan. Ini konsepsi waktu, ada sebelum dan setelah. Di wilayah konsepsi waktu ketiga ini yang saya rumuskan dengan C, consciousness, kesadaran, sama dengan energi dikalikan takyon dikuadratkan. Takyon ini adalah partikel hipotetis semacam lepton dan graviton yang bergerak dengan kecepatan 27 kali lipat kecepatan cahaya, 300.000 km per detik,
dikali 27. Di wilayah inilah hilang semua sebab akibat atau masa lalu dan masa depan, atau kausalitas itu tidak bisa disebut masa lalu dan masa depan lagi. Kenapa? Karena di sana sudah terhidangkan, sudah tertulis semuanya, sudah selesai, termasuk surga dan neraka. Jadi ketika kita ini mau melihat seseorang itu akan ke surga atau ke neraka, kita bisa melihat dengan cara hidupnya saat ini. Cara hidupnya itu bagaimana? Ketika cara hidup dia tidak menyiksa dirinya sendiri, tidak merusak lingkungan sekitar, tidak mementingkan diri sendiri, mereka bahagia dalam arti bukan karena material, tapi memang dari hati. Mereka bahagia dalam kondisi apapun, seperti prinsip berpikir para stoik ya, atau stoa. Mereka adalah orang-orang yang menghuni surga nantinya, itu sudah nampak saat ini. Begitu juga mereka yang menghuni neraka, itu sudah nampak dalam kehidupan saat ini. Kalau teman-teman baca bukunya Ajahn Brahm tentang cacing dan kotorannya, ini seperti orang-orang yang hidup di dalam neraka. Mereka bersenang-senang, tapi mereka bersenang-senang dalam dunia yang seperti itu. Ya, nggak usah saya jelaskan ya, dunia yang bagaimana itu. Dan terakhir dari tadabbur surat Al-Baqarah dan Al-Hadid ini tentang musibah yang seharusnya kita sikapi dalam hidup ini, baik itu mendapatkan kebaikan ataupun keburukan, itu seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini. Inilah yang saya sebut sebagai logika tidak linier. Kenapa? Karena apa yang kita sebut sebagai kebaikan itu belum tentu benar-benar baik. Sebaliknya, apa yang kita yakini, kita anggap sebagai keburukan, itu belum tentu benar-benar buruk. Apa yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita, dan apa yang tidak kita inginkan itu belum tentu buruk buat kita. Yang aneh adalah kita habis-habisan, entek-entekan, rungkat, habis-habisan kerja keras, banting tulang, mengorbankan segala sesuatu untuk yang kita inginkan, dan ternyata yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang buruk. Teman-teman pernah merasakan hal itu?